Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin membahas tentang kepemimpinan dalam Islam. Karena sekarang sedang marak-maraknya kampanye tentang pemilihan umum, supaya kita tidak salah kaprah untuk memilih orang-orang yang berhak untuk mengatur negara kita. Jangan sampai negara kita ini diatur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang suka untuk sogok menyogok. Pada zaman sekarang semakin ramai orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi hidup. Jabatan baik formal maupun informal di negeri kita Indonesia dipandang sebagai sebuah aset karena ia baik langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk keistimewaan lainnya. Mereka berebut mengejar jabatan tanpa mengetahui siapa sebenarnya dirinya, bagaimana kemampuannya, dan layakkah dirinya memegang jabatan. Parahnya lagi, mereka kurang memahami benar tentang hakikat kepemimpinan itu. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, menurut Syihab ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Satu, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekadar kontrak sosial antara seorang pemimpin dan masyarakat, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara seorang pemimpin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 124, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan atau amanah. Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya, dan dari keturunanku juga dijadikan pemimpin? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, amanatku ini tidak berhak diperoleh orang-orang zalim. Dan janji Allah, itu janji Allah. Apabila kita sudah berkhianat, menzalimi saudara-saudara kita, berarti kita tidak berhak untuk kita jadi kepada seorang pemimpin. Kemudian kepemimpinan atau jabatan adalah amanah, titipan Allah, bukan sesuatu yang diminta
apalagi dikejar dan diperebutkan. Karena itu pula ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar meminta suatu jabatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu lemah dan ini adalah amanah sekaligus dapat menjadi sebab kenistaan dan penyesalan di hari kemudian bila disia-siakan." Hadis riwayat Muslim. Sikap yang sama juga ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang meminta jabatan kepada beliau, di mana orang itu berkata, "Ya Rasulullah, berilah kepada kami jabatan yang salah satu bagian diberikan Allah kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, kami tidak mengangkat seseorang. Kami tidak mengangkat seseorang pada suatu jabatan kepada orang yang menginginkan atau ambisi pada jabatan itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan apa? Kita tidak boleh meminta untuk dipilih, menyuruh pilih kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena Rasulullah sangat melarangnya. Yang kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan, dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Menurut Hafidhuddin, ada dua pengertian pemimpin menurut Islam yang harus dipahami. Satu, pemimpin berarti umara, yang sering disebut juga ulil amri, sebagaimana tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 5, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu." Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ulil amri, umara atau penguasa, adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Yang kedua, pemimpin sering juga disebut qadimul ummah atau pelayan ummah. Makanya kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, sudah menjadi sebagai seorang dewan, kalau sudah menjadi seorang presiden, kalau sudah menjadi seorang wali kota, bupati dan sebagainya, seorang gesi, maka kita harus bisa melayani rakyat. Para pakar telah lama menelusuri Al-Quran dan hadis dan menyimpulkan minimal ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, fatanah. Yang keempat, tabligh. Maka oleh karena demikian, pilihlah pemimpin orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah. Janganlah pilih untuk pemimpin orang yang melakukan sogok dan menyogok, karena sesuai dengan hadis ar-rashi wal murtashi finnar. Sogok dan orang yang menerima sogok adalah tempatnya adalah neraka, kata Rasulullah. Maka hadirin kaum muslimin, marilah harus jenius, harus pandai untuk memilih pemimpin untuk masa depan negara kita. Wallahu a'lam bishawab.